Halo teman-teman, kali ini gue mau share sebuah UI kit ya di Flutter yang baru aja kita develop ya minggu ini teman-teman. Nah, isinya apa aja? Isinya sih intinya UI kit untuk Flutter. Dan fokus kita itu ya membuat reusable widget teman-teman ya. Supaya nanti ketika teman-teman ngoding Flutter, implementasi di view-nya itu lebih mudah teman-teman. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Misalnya kan di sini saya punya statistik card ya kayak gini. Dia tuh ada icon, ada labelnya, ada chartnya. Ini kan sebenarnya kodenya panjang teman-teman. Oke. Nah, dengan UI Kit ini kita bisa implementasi sependek ini teman-teman. Jadi kita cukup fokus dengan hal-hal pentingnya saja. Kayak misalnya title-nya. Ini kan yang bakal kita rubah title-nya doang. Nah, kita definisikan di sini. Lalu jumlahnya ini 1000 kita definisikan di sini ya. Color-nya juga kita definisikan nih, color dari card-nya. Lalu kayak misalnya data di chart-nya, nah ini kita definisikan juga teman-teman ya. Dan bahkan bisa diubah-ubah ya tipe chart-nya nih, mau pakai yang line, mau yang spline, mau yang column, mau yang scatter itu bisa teman-teman. Oke. Lalu kita juga punya card teman-teman. Nah, di sini namanya masih super card ya. Saya masih belum memutuskan nantinya namanya apa. Oke. Nah, jadi card ini nanti ya bisa dibilang card serbaguna ya teman-teman ya. Jadi bisa kita gunakan card-nya itu tapi dengan berbagai macam layout yang berbeda teman-teman. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat ya, si card yang atas sama yang bawah itu saya pakai widget yang sama ya. Namanya adalah super card. Oke. Nah, tapi kenapa di sini beda gitu? Yang pertama ini title-nya ada di sini ya. Yang kedua title-nya ada di atas, teman-teman. Nah, itu karena saya kasih konfigurasi di card-nya ya. Saya atur dia type-nya menjadi card 2. Nah, kalau pakai card 2 dia tampilan jadi seperti ini ya. Nah, jadi card ini nanti akan punya banyak jenis tampilan ya, teman-teman. Nah, ini contoh yang lainnya. Dia ada gradiennya, teman-teman. Nah, ini saya setting ke card 3. Nah, kalau teman-teman pengen bentuknya kayak gini ya, horizontal, gambarnya di kiri, teman-teman bisa setting ke card 5, teman-teman. Settingannya ada di mana ya? Saya coba lihat. Set. Di sini kayaknya nggak ada. Oh, sorry. Horizontal ya settingan namanya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kayak gitu ya. Dan card ini cocok untuk berbagai macam kebutuhan teman-teman. Jadi nggak cuma aplikasi e-learning aja nih. Di sini saya kasih contoh. Misalnya kita pengen pakai di aplikasi food delivery, bisa teman-teman. Tuh ya. Atau kita mau pakai di aplikasi car rental. Nah, dia masih masuk teman-teman. Atau aplikasi barbershop. Bisa juga teman-teman ya. Atau mau kita coba di aplikasi buat di cafe gitu ya. Nah, ini bisa juga teman-teman. Dan nilai yang ada di sini itu bisa diubah-ubah teman-teman ya, jadi bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Lalu ada apa lagi di sini? Ada hotel booking ya, untuk contohnya ada travel ya, ada banyak sekali contohnya. Nah, di sini juga ada contohnya ketika ditampilkan dalam bentuk grid view teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Lalu ada dalam bentuk list view juga, dan juga ada yang bentuknya kayak gini teman-teman ya. Ini biasanya kita gunakan kalau kita bikin keranjang belanja sih. Dan ini masih pakai satu card yang sama, teman-teman. Oke. Bedanya apa? Di sini kalau di contoh ini bedanya kalau pengen nambahin tombol plus sama minusnya, teman-teman perlu definisikan quantity di sini. Mungkin saya coba di sini aja. Nah, jadi kalau saya kasih quantity, misalnya quantity-nya 0 ya. Nah, dia akan ada tombolnya, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa diatur juga posisinya. Kita atur posisinya. Jadi settingannya ada di kanan, bisa begini, bottom right ya. Bisa juga di bottom center. Oke, bisa juga di kiri atau teman-teman mau taruh di sebelah kanan price juga bisa ya. Nah, itu bisa di setting ya. Gitu teman-teman. Oke. Lalu di sini juga ada desain sistemnya ya teman-teman.
Nah, jadi color setnya seperti ini ya. Radiusnya kayak gini teman-teman. Ya, spacingnya juga udah ada. Oke, ada textile-nya juga. Ada buttonnya ya. Ada button sizingnya. Ini tuh buat apa sih gitu ya? Ini tuh ya supaya nanti ketika kita ngoding nih, misalnya, nah misalnya di kolom nih, kan saya pakai 12 ya. Nah, kalau teman-teman sudah menerapkan desain sistemnya, itu nanti nggak perlu didefinisikan kayak gini, teman-teman. Misalnya saya pengen tulis, pokoknya kalau ada scaffold ya, gue pengen pakai paddingnya yang MD nih, spacing MD. Ya, teman-teman tinggal ketik aja di sini, spacing SPMD. Nah, ya. Nah, jadi saya pakai spacing yang medium. Tuh, pakai yang ini. Kalau saya pengen agak besar, saya ganti ke XL, SPXL atau SX, 2XL boleh. Oh, di card view ya. Kita lihat. Nah, dia jadi kayak gini ya paddingnya. Nah, jadi dengan desain sistem ini kita bisa menulis kode lebih konsisten teman-teman ya. Karena kalau kita tulis manual, problemnya gini ya, bisa aja nanti di halaman yang ini saya bikin 20, yang ini saya bikin jadi 16. Nah, itu kan agak jadi apa ya? Jadi aneh sih teman-teman. Nah, makanya kita buatkan desain sistemnya untuk menentukan berbagai macam hal ya. Nah, kayak primary color-nya ya teman-teman, nih primary color-nya. Kalau jadi kalau pengen kasih warna teman-teman tinggal pakai variabel yang ada di sini. Lalu spacing-nya ya. Lalu ukuran teksnya itu juga bisa teman-teman atur. Oke, lalu radiusnya ya dan sebagainya. Kayak gitu teman-teman. Kurang lebih update sampai sejauh ini. Oke. Ini baru 1 minggu teman-teman. Untuk developnya kita bakal update lumayan banyak ya beberapa minggu ke depan. Di antaranya itu untuk update apa aja, coba saya lihat roadmap-nya. Nah, nanti di akhir Januari ya ada update untuk approval card ya. Jadi card-nya itu bisa ada button-nya. Yang sekarang udah bisa, udah ada button-nya sih. Tapi nanti mungkin lebih banyak demonya lagi teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Oke. Lalu nanti ada update juga untuk multi language ya. Nah, contohnya kalau pengen banyak bahasa itu gimana gitu ya, di bahasa Jepang, Korea, Inggris, ya, Spanyol, ya, Perancis, dan Indonesia. Kita juga pengen nambahin support untuk dark mode ya. Nah, lalu kita juga mau ngasih demo untuk snack bar, alert, dan notification. Oke. Lalu di awal Februari ya, nanti ada contoh untuk text field, location picker, radio. Oke. Nah, ini kenapa? Padahal kan udah ada ya di versi Flutter-nya. Nah, kenapa kita buat ya? Nah, ini nanti untuk memudahkan teman-teman kayak nanti pengen ngambil nilai dari text field-nya itu gimana gitu ya. Itu akan lebih mudah teman-teman ya. Sama kayak statistik card ini sih kurang lebih ya. Jadi kita akan lebih mudah kalau teman-teman pengen bikin drop down misalnya ya. Pengen bikin time picker atau pengen bikin image picker ya. Itu teman-teman akan bisa menulisnya cuma dengan beberapa baris kode aja. Kayak gitu. Oke. Nah, di awal Februari kita akan rilis stable version ya yang 0.2. Oke. Nanti ada demo lebih banyak lagi ya. Contoh dashboard page ya yang menggunakan reusable widget yang kita buat ya teman-teman. Contoh halaman profil, contoh order list, order detail, ya, login, register, contoh product list ya. Lalu ya kita juga akan menerima request ya dari teman-teman yang sudah membeli UI kit-nya. Oke. Nanti akan kita rilis juga di versi stable. Oke. Nah, jadi sampai akhir Januari ini itu kita masih di early access ya. Dan teman-teman kalau mau beli sudah bisa. Oke. Kalau teman-teman beli di versi early access-nya, teman-teman akan mendapatkan update selama 6 bulan. Oke, gratis. Tapi kalau teman-teman nanti belinya di Februari ya, nah itu harganya udah beda lagi ya. Karena fiturnya ya sudah jauh lebih banyak juga. Teman-teman akan eh, dikenakan biaya per bulan ya. Atau bisa juga teman-teman sekaligus beli untuk 6 bulan atau 1 tahun. Oke. Nah, subscription ini buat apa sih sebenarnya? Nah, ini fungsinya nanti kalau misalnya ada masalah ya teman-teman bisa konsultasi sama kita gitu ya. Ada masalah sama UI kit-nya gitu. Bang, ini UI kit-nya ada masalah ini, ada masalah itu. Nah, teman-teman bisa
konsultasi ya selama teman-teman masih subscribe ya. Lalu teman-teman juga akan dapat akses ke GitHub ya. Artinya teman-teman akan dapat versi up to date-nya ya. Selama 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Kayak gitu. Dan teman-teman bisa request ya. Nah, jadi kalau teman-teman subscribe-nya 1 bulan ya teman-teman bisa dapat request ya, 1 card ya, atau 1 halaman. Oke. Kalau 6 bulan ya teman-teman bisa subscribe bisa request 6 halaman ya atau 6 card. Nah, kalau 1 tahun bisa request 12 halaman. Oke. Tapi ini ya, halaman yang saya maksud ini bukan halaman untuk project teman-teman ya, tapi lebih lebih ke untuk demo yang ada di sini teman-teman ya. Bang, misalnya gini, "Bang request dong, apa namanya, demo untuk, grid view." Nah, nanti kita buatin. Jadi nanti kalau pengen request ya kita pilih-pilih juga ya teman-teman, tidak semuanya di-approve, oke. Nah, tapi teman-teman bisa memanfaatkan benefit ini. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Silakan yang mau demonya DM aja nanti saya kasih demonya ya. Oke, thank you.